Baik, insya Allah semua yang hadir sudah memegang kitab, nggih? Alhamdulillah. Boleh silakan kalau teman-teman mau baca bahasa Arabnya. Jadi ini masya Allah kitabnya 2 bahasa, keren banget ya. Kan biasanya kalau bukunya anak-anak itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini bukunya ibu-ibu bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Ya, masya Allah. Yang ibu-ibu pegang ini 2 bahasa. Kalau dari kanan pakai bahasa Arab. Kalau ibu-ibu bukannya dari kiri pakai bahasa Indonesia. Ya, karena ini baru ada banyak yang baru datang. Saya jelaskan dulu jadi nggak bingung ini kita bacanya dari mana. Oh, kalau dari kanan kok ketemunya bahasa Arabnya, tapi kalau misalnya ibu bukannya dari kiri ketemu bahasa Indonesia, monggo silahkan ibu yang paling nyaman pakai yang mana boleh. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang baru datang, bahwa kitab Al-Wajibat ini adalah sebuah kitab kecil kutaib, di mana kitab ini adalah sesuatu yang memang harus kita pelajari berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan nanti misalnya di alam kubur yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Itu harus kita bisa jawab. Di antara ikhtiarnya apa? Kita belajar dari kitab ini. Ya. Baik, hari ini teman-teman kita sudah sampai di halaman syurut la ilaha illallah 13. Bagi yang membuka pakai bahasa Arab halaman 13, bagi yang membuka pakai bahasa Indonesia juga boleh, silakan dibuka halaman 21. Ya, kalau bukanya dari kanan halaman 13, kalau bukanya dari kiri halaman 21. Baik, sampun sudah ketemu, silahkan dibuka masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas di pagi hari ini, saya ingatkan kembali kita ada PR. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru membuka PR-nya, tidak apa-apa. Ya, sekarang saatnya luruskan niat kita. Ya, kalau tadi karena buru-buru, ya namanya emak-emak ya, banyak yang diurus ya, sampai lupa bahwa dirinya punya PR. Yang diurus PR-nya anak-anak. Nah, kalau demikian tidak apa-apa, jujur aja. Oh, baru buka ternyata ada PR toh. Ya. Nah, PR-nya kan tadi apa PR-nya? Jeda sejenak sebelum berangkat ke Wingko, luruskan niat untuk apa saya berangkat ke sini. Kalau misalnya yang sekarang baru dibuka PR-nya nggak apa-apa. Sekarang saatnya selipkan dalam hati teman-teman, untuk siapa saya belajar. Untuk apa saya datang ke sini? Diluruskan niat dulu. Karena teman-teman, subhanallah, ketika kita menuntut ilmu dan kita meluruskan niat hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan ilmu yang kita cari itu barakah. Jadi keberkahan sebuah ilmu juga diantara faktornya karena sebuah niat yang lurus. Ya, kalau ada teman-teman yang sudah bertahun-tahun ngaji, yang sudah bertahun-tahun datang ke majelis ilmu, tapi tidak ada perubahan di dalam akhlak teman-teman, di dalam perbuatan kita misalnya, mungkin ada yang salah di situ. Di antara kesalahannya apa? Bisa jadi niat kita yang tidak lurus. Jadi ini penting banget untuk kita setiap saat meluruskan niat kita masing-masing, menjeda diri kita masing-masing. Untuk apa sebenarnya saya menuntut ilmu? Baik, sudah ya, kita luruskan niat kita masing-masing. Monggo silahkan teman-teman di dalam hati, nggak usah diucapkan ke kawannya, saya tuh kesini tuh ikhlas lillahi ta'ala. Tidak perlu disebutkan. Jadi hanya di dalam hati, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Baik, kalau sudah meluruskan niat teman-teman semuanya mencari ilmu untuk apa, maka sekarang kita saatnya melanjutkan kajian kita. Insya Allah hari ini target saya itu adalah selesai di dalam syurut la ilaha illallah, tinggal sisa 3, yaitu mahabbah, inqiyad, dan qabul. Insya Allah ini nanti selesai biidznillah ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah dan kita memasuki tentang mahabbah. Baik, muallif rahimahullahu berkata, ya, muallif itu adalah pengarang kitab ini, yaitu Syekh siapa? Pengarangnya ibu-ibu masih ingat enggak? Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi. Ya, bareng-bareng. Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi. Nama kitabnya apa yang teman-teman pegang? Bukan Al-Wajibat, Al-Wajibat. Nanti kalau pulang dari sini ditanya sama soulmate-nya masing-masing, sama suaminya masing-masing, Bu, tadi tindak ke Wingko ngaji nopo? Nggak tahu Pak, yang penting bukunya warnanya kuning, gitu ya.
Jadi sudah tahu namanya Al-Wajibat, pengarangnya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi. Baik, qala al-muallif wa dalilul mahabbah qauluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Baik, sekarang ibu-ibu buka surah Al-Baqarah ayat 165. Yuk dibuka. Yang nggak bawa Al-Quran boleh pakai aplikasi HP. Al-Baqarah ayat 165. Baik, kalau sudah kita baca bareng-bareng ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini bukan dari awal surat, maka langsung baca ayatnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Baik, dalil ini ibu-ibu berbicara tentang apa itu mahabbah. Jadi syarat la ilaha illallah yang kelima adalah mahabbah. Coba saya cek dulu. Yang pertama nopo syarat la ilaha illallah? Ayo dibuka lagi sama ibu-ibu. Al-ilmu. Yang kedua al-yaqin. Yang ketiga al-ikhlas. Yang keempat as-sidq. Dan yang kelima adalah al-mahabbah. Apa arti al-mahabbah? Al-mahabbah itu artinya adalah cinta. Jadi ibu-ibu boleh sebut ke suaminya masing-masing, ya habibi, wahai kekasihku. Apa artinya habibi? Cintaku, kekasihku. Nah, orang-orang beriman yang mengaku dirinya mengucapkan la ilaha illallah, maka di antara syaratnya adalah mencintai Allah Azza wa Jalla. Jadi ini syarat yang harus kita pegang, di mana tidaklah disebut sebagai orang yang beriman kecuali dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Subhanallah. Karena subhanallah teman-teman, yang namanya mencintai itu terkadang ada orang-orang yang dia lebih mencintai anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minan nas. Ada dari sebagian manusia mayyattakhidhu min dunillahi andada. Orang yang mengadakan tandingan-tandingan ya selain Allah, mereka sembah, mereka cintai. Berhala-berhala mereka cintai. Harta-harta mereka cintai. Artinya mereka tunduk kepada dunianya, subhanallah, dan mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Padahal teman-teman, sifatnya orang beriman, ya kita nih yang mengaku diri kita beriman, itu harusnya lebih mencintai Allah daripada mencintai selain Allah. Yuk coba kita cek masing-masing. Kira-kira teman-teman, selama ini kita hidup di dunia ini lebih mencintai Allah atau mencintai yang lainnya? Termasuk lebih mencintai Allah daripada mencintai pasangan hidup kita. Coba ibu-ibu, kira-kira kita lebih mencintai Allah atau mencintai yang lain? Yakin? Ada nggak di antara kita Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Allah telah melarang ini, Allah telah memerintahkan ini, kita masih berpikir 1000 kali. Sayang lek dunia ditinggalkan, sayang lek kerjaan ditinggalkan. Sudah kerja lama, jabatannya sudah tinggi, padahal yang ia kerjakan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalnya masalah riba misalnya. Ada orang-orang yang dia mencintai pekerjaannya melebihi mencintai Allah. Allah sudah berkata bahwa barang siapa yang dia bermuamalah dengan riba,
bersentuhan dengan riba, maka Allah akan mengadakan peperangan dengannya, dan tidak ada yang selamat dari riba. Dan ada orang-orang yang dia tidak mau meninggalkan jabatannya karena jabatannya posisinya sudah terlalu tinggi. Paham deh ibu-ibu? Mungkin kan jabatan di sebuah bank misalnya, itu kan ada level-levelnya ya. Dia tidak mau meninggalkan itu, dia lebih memilih dunianya. Artinya berarti dia lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan ada juga orang-orang yang lebih mencintai pasangannya. Dia rela untuk membuka jilbabnya, membuka kerudungnya demi mendapatkan cinta dari pasangannya, padahal dia harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini subhanallah teman-teman, banyak terjadi kepada kaum wanita, yang mana yang dikejar-kejar hanyalah seorang yang di mata dia adalah sosok yang ia idola-idolakan. Subhanallah. Bahkan anak zaman sekarang, ibu-ibu, la haula wala quwata illa billah, mereka lebih mencintai artis Korea. BTS itu kan banyak toh, sampai mereka pajang di dinding-dinding rumahnya. Wah, itu ibu-ibu harus hati-hati kalau melihat anaknya dikit-dikit beli foto artis Korea tempel di dinding. Siapa yang punya anak seperti ini? Ada ya? Maka kita harus, berarti ada yang salah dalam pendidikan kita kepada anak-anak. Kalau yang mereka cintai adalah artis-artis Korea, bukan Allah dan Rasulnya, evaluasi masing-masing. Tidak usah menyalahkan anaknya dulu. Kenapa toh dikit-dikit artis Korea kamu tuh gimana toh gini-gini, gak usah. Kita evaluasi dulu, apakah selama ini kita sudah pernah memberitahukan anak kita bagaimana mencintai Allah di atas segala-galanya. Subhanallah Bu, cara mencintai Allah ya, itu tidak instan, tidak bisa kita berikan langsung kepada anak-anak kita di usia-usia mereka sudah belasan tahun. Bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kepada Allah dimulai dari ketika mereka masih balita. Coba ibu-ibu yang masih punya balita nih, mumpung masih punya balita, agar mereka itu mencintai Allah di atas segala-galanya, maka gunakan tips ini. Jadi di masa balita itu teman-teman, pastikan teman-teman sering memberikan kepada anak-anak sebuah pesan di mana Allah tuh sayang banget ke anak-anak kita. Di mana setiap pemberian yang teman-teman berikan kepada anak-anak kita, kita katakan ini dari Allah. Sampai seteguk air misalnya, seteguk air putih misalnya, atau makanan yang ada di meja makan, kita katakan kepada anak-anak kita, nak, ini makanan dari Allah. Ini minum air putih yang jernih ini dari Allah. Hadiah ini dari Allah. Sehingga timbul dalam diri anak-anak kita, Allah tuh baik banget. Subhanallah. Dan kalau anak kita sudah mencintai Allah, gambaran di dalam otaknya anak-anak kita bahwa Allah itu sayang banget kepada dirinya, subhanallah, ketika dia nanti dalam keadaan mukallaf, sudah baligh, maka ada perintah Allah yang mewajibkan dia salat, yang mewajibkan dia saum puasa di bulan Ramadan, dia akan bersegera ya. Coba deh cek ibu-ibu yang punya anak-anak, sampai detik ini salatnya masih diobrek-obrek. Tahu diobrek-obrek nggak? Mungkin ada salah dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita. Bisa jadi kita ngegas duluan ke anak-anak kita tata cara sholat sebelum menanamkan rasa cinta anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat enggak pola pendidikan kita di zaman dulu? Mana yang terlebih dahulu dikenalkan kepada kita? Apakah mencintai Allah terlebih dahulu atau tata cara sholat yang kita tahu? Tata cara sholat ya. Kita tahu tata cara sholat, takbiratul ihram, bacaannya, sujudnya, tapi kita tidak tahu kenapa kita harus sholat. Kan di antara kewajiban kita sholat adalah untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tanamkan dalam benak anak-anak kita bahwa mencintai Allah di atas segala-galanya itu harus nomor satu. Ya. Orang Bu, kalau sudah mencintai Allah di atas segala-galanya, maka dia tidak akan sayang ketika harus menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia menjadi orang yang pertama kali berfastabiqul khairat kalau di situ ada yang namanya amal saleh. Contoh misalnya, orang yang mencintai Allah itu akan diringankan oleh Allah ketika misalnya, oh di tempat Wingko ini ada kajian misalnya. Siapa yang mau jadi pengurus? Terus dia bilang gini, oh ya itu kan amal soleh di jalan Allah, saya mau gitu ya. Karena dia mendahulukan cinta Allah di atas segala-galanya, mencari ridha Allah di atas segala-galanya. Jadi mahabbatullah, mencintai Allah itu butuh perjuangan. Diawali dari sebuah proses yang panjang, tidak bisa instan.
Subhanallah. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Ada orang-orang yang subhanallah Allah berikan rahmat. Dia misalnya baru masuk Islam, Allah berikan hidayah, kemudian Allah langsung tancapkan dalam dirinya untuk langsung mencintai Allah. Itu ada, tapi tidak banyak. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah keharusan yang kita lakukan di dunia. Baik, kemudian ibu-ibu, apa konsekuensi dari mencintai Allah? Nah ini nih, harus kita tahu juga. Jadi bukan hanya kita mencintai Allah saja, tapi konsekuensi dari mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu paket, gak bisa dipisah-pisahkan. Coba sekarang kita buka surah Al-Imran ayat 31. Coba ibu-ibu buka surat Al-Imran ayat 31. Yang sudah kita baca yuk. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ini, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, kalau kita nih teman-teman benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ini khitabnya untuk Rasulullah SAW. Katakanlah kepada umatmu, kalau umatmu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah SAW. Apa yang akan diberikan oleh Allah ketika seorang hamba dia mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah SAW? Maka akan ada bonus yang Allah berikan. Apa bonusnya di sini? Yang pertama, ini teman-teman, bonus yang akan Allah berikan. Yang pertama adalah yuhibbukumullah. Ketika kita berusaha mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan ini yang paling penting teman-teman. Kita sudah cinta kepada Allah, maka Allah akan balik mencintai kita. Seorang laki-laki dari kalangan sahabat, siapakah beliau? Yang mana dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa laki-laki ini adalah orang yang mencintai Allah dan Allah cinta kepadanya. Siapa ibu-ibu? Siapa? Laki-laki dikabarkan oleh Rasulullah SAW, beliau seorang sahabi. Yang mana kata Rasulullah SAW, laki-laki ini adalah orang yang mencintai Allah dan Allah pun cinta kepadanya. Siapa? Beliau adalah pemegang bendera di peperangan Khaybar. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib. Zakillah khair, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW, akan ada orang yang membawa bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Allah pun cinta kepadanya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Berarti subhanallah teman-teman, ketika kita benar-benar murni mencintai Allah dengan segenap hati kita, maka Allah pun akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Yang kedua, bonus yang akan kita dapatkan adalah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Dan kita ingin teman-teman ketika kita meninggal dunia menghadap Allah Azza wa Jalla, maka Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita terlalu banyak jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita butuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang subhanallah teman-teman, kita punya makanan untuk bisa kita makan hari ini, dari segenggam beras dan lauk pauk seadanya, kita masih saja sambat. Kita masih saja mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa langsung bisa mensyukuri. Subhanallah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau ketika menerangkan ayat surat Al-Imran ayat 31 ini teman-teman, beliau mengatakan bahwa di antara bentuk kasih sayang Allah dalam ayat surat Al-Imran 31 ini kepada hambanya adalah memberikan cinta kepada mereka. Ya Masya Allah.
Jadi ketika seorang hamba mencintai Allah, maka di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah mencintainya. Subhanallah. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, ini kitab bagus. Kalau teman-teman punya kitab atau mau membeli kitab, bingung kitab apa, beli kitabnya Imam Ibnul Qayyim, namanya Madarijus Salikin. Bagus kitabnya, Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwa kekokohan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah akan didapatkan manakala orang tersebut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam perbuatan Rasulullah, baik dalam perkataan Rasulullah maupun dalam akhlak beliau. Apa tadi yang kelima, ibu-ibu? Al-mahabbah. Yang kelima adalah apa arti al-mahabbah? Mencintai siapa? Mencintai Allah. Nah, mencintai Allah ini tidak akan kita dapatkan sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paketannya adalah kalau kita pengen mencintai Allah, cintai siapa dulu? Cintai Rasulullah. Sehingga di sini bisa disimpulkan ibu-ibu, kalau ada orang tidak mencintai Rasulullah, artinya dia belum mencintai Allah. Mencintai Rasulullah bentuknya seperti apa? Mengikuti perkataannya. Di mana ini perkataannya Rasulullah? Dalam hadis yang sahih. Perbuatannya, dari mana kita tahu perbuatan Rasulullah? Dari hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, saya akan jelaskan bahwa Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, seorang hamba ketika dia berusaha meniru perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW, meniru apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, berarti dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, kita tahu dari mana perkataan Rasulullah SAW, perbuatannya, akhlaknya. Kira-kira kita tahu dari mana? Semua ini dari menuntut ilmu. Jadi ujung-ujungnya teman-teman, ketika kita ingin mencintai Allah, ketika kita ingin mencintai Rasulullah, ujung-ujungnya adalah banyak-banyak datang ke majelis ilmu. Ada orang tahu bahwa puasa Senin Kamis itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu dari mana kira-kira? Dari duduknya dia belajar menuntut ilmu, ya kan? Ketika dia tahu bahwa misalnya dalam puasa itu diakhirkan sahur, itu kira-kira tahu dari mana? Dari ilmu, dari duduknya dia di majelis ilmu. Dari mana seseorang tahu kalau masuk kamar mandi itu dahulukan kaki kiri? Dari ilmu. Ya kan? Masya Allah. Maka dari itu kemarin alhamdulillah wa syukurulillah, jazakumullahu khairah, sudah dibantu doa oleh ibu-ibu semuanya. Ada pengobatan gratis di tempat kami untuk warga sekitar. Tadi di mobil saya dengar jidah itu, ibu saya bilang begini, ketika suami memberikan pertanyaan ya, siapa yang bisa doa bangun tidur? Ada simbah-simbah mau ngacung, katanya ngacungnya tapi nggak tinggi-tinggi karena nggak bisa apa doa bangun tidur gitu ya. Sebelahnya mbah yang tinggi aja mbah, nanti tak bisiki katanya gitu ya. Nah, orang yang dia tahu ilmu mesti dia tahu apa doa bangun tidur. Ibu tahu nggak doa bangun tidur apa? Hafal? Apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tahu artinya napa mboten? Mboten. Ibu-ibu, subhanallah nih, saya ingin share sedikit. Ketika ibu-ibu tuh bangun tidur, terus ibu-ibu baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu yang telah menghidupkanku. Artinya pertama kali mood kita bangun tidur itu apa yang kita rasakan? Bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur di pagi hari, maka insya Allah kita menjalaninya dengan penuh syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah engkau matikan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah ketika tidur.
Allah matikan sejenak, wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dirasakan ketika ibu-ibu bangun dari tidur tuh benar-benar dirasakan, ya Allah alhamdulillah saya bangun tidur bisa beramal solih lagi, bisa nambah lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu insyaallah mood hari itu biidnillahi taala akan bagus. Ya. Dari mana dia mengetahui perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah bangun tidur kalau tidak dari dia menuntut ilmu. Jadi teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, dalam hidup ini sebenarnya kita itu sudah ada arah buku panduannya. Biar nggak kesasar menuju kampung halaman kita yaitu negeri akhirat, Google Map-nya kita itu 2 dalam hidup ini. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW harus kita pegang. Tidaklah keluar dari 2 rel ini, tidaklah keluar dari 2 jalur ini kecuali kita tersesat. Ya, kecuali kita nggak sampai ke kampung halaman kita yaitu akhirat. Jadi subhanallah, sejatinya teman-teman, sebuah amal solih yang kita lakukan itu harus berdasarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kemudian dijelaskan secara terperinci di dalam apa? Hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW. Contoh misalnya, ibu-ibu di dalam Al-Quran itu kan ada ya, wa aqimus shalah, ada kan? Dirikanlah salat. Apakah di dalam Al-Quran ada disebutkan secara tafsil, secara terperinci bagaimana tata cara salat? Tidak. Dari mana kita tahu tata cara salat? Dari hadis. Maka ikuti. Subhanallah, saya pernah menemukan sebuah kelompok di mana dia hanya memusatkan untuk tafsir saja, untuk Al-Quran saja. Mereka menamai kelompok mereka dengan Qur'aniyin. Dan ini tidak cukup ibu-ibu, karena banyak yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu penjelasannya ada dalam hadis-hadis sahih. Ya, jadi perlu teman-teman, Al-Quran dan hadis ini berbarengan. Ya. Dan ketahuilah, kalau ada sebuah kelompok di mana ternyata apa yang diperintahkan di kelompok itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, maka kelompok tersebut bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita bisa memahami ya teman-teman, selagi di situ dibahasnya Al-Quran, selagi di situ dibahasnya hadis-hadis sahih, maka insya Allah ini adalah jamaah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sekarang kita bisa paham apa itu arti mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala disertai dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke kitab. Yuk kita baca lagi. Apa di sini? Kemudian di sini Allah menyebutkan di surah Al-Maidah. Yuk dibaca surah Al-Maidah ayat 54. Yang punya Al-Quran boleh dibuka. 5 pintar, Masya Allah. 54 itu kalau di Quran Madinah halaman berapa? Halaman 117. Sudah ketemu? Yuk, yang sudah ketemu baca ya, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, mencintai Allah. Kemudian tadi yang kedua mencintai siapa? Mencintai Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mencintai, berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman.
Apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti khitabnya untuk siapa ibu-ibu? Ditunjukkan untuk siapa? Untuk kita orang-orang beriman. May yartadda minkum, barang siapa di antara kalian yang murtad, keluar dari agama Islam, naudzubillah summa naudzubillah. Ya nas'alullah as-salamah. Kita kalau mendengar kata murtad itu ibu-ibu, jangan kita nyinyir, jangan kita bilang amit-amit. Mending kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mohon keselamatan. Ya Allah, teguhkanlah agama saya. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mayyartadda minkum an dini, barang siapa yang dia keluar dari agama Islam ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka sesungguhnya Allah akan datangkan sebuah kaum, subhanallah, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang kaum tersebut subhanallah dia mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi nggak ngefek bu, kalau ada orang sudah masuk Islam atau sudah beragama Islam kemudian dia keluar dari agamanya, itu nggak ngefek sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan lagi kaum, ya kelompok orang yang mana orang tersebut mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Dan orang ini memiliki sifat, tolong catat baik-baik, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ini sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa? Adzillatin 'alal mu'minin, dia itu bersikap lemah lembut, tidak keras kepada orang-orang beriman, sayang, rahmah, ada rasa sayang. Sehingga subhanallah, ini yang harus kita lakukan. Dia peduli terhadap orang-orang beriman, ya. Tidak malah justru memurtadkan orang-orang beriman. Karena ada kelompok, ya di Yogyakarta saya tahu persis, karena di antara mereka itu ada yang bertaubat, ada yang sudah lari dari kelompoknya dan menemui saya. Jadi beliau bercerita begini, Ustazah, saya itu punya saudara di mana di rumah kami tuh, keluarga besar kami tuh, mereka menganggap kalau bukan golongan dari mereka itu murtad. Jadi mereka menganggap kita nih yang bukan bukan kelompoknya mereka itu kita murtad, ya. Dan mereka subhanallah padahal kita semua adalah orang beriman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Selagi dia beriman kepada Allah, maka dia saudara kita. Apapun jenis golongannya, ya, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, maka itu adalah saudara kita. Dan ini sifat yang harus kita miliki. Barang siapa yang mencintai Allah, dia sayang kepada para du'afa, orang-orang yang dia tidak punya makanan untuk bisa dimakan, orang-orang lemah. Kalau dia orang beriman, maka kita sayang, ya subhanallah. Walaupun ia bukan saudara kandung kita. Ingat ya teman-teman, kita semuanya bersaudara. Kita masih keturunan anak Bani Adam, ya masya Allah. Dan sebaliknya, sifatnya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'izzatin 'alal kafirin. Dia bersikap keras kepada orang-orang kafir. Kalimat kafir ini bukan berasal dari kita teman-teman, tapi kalimat kafir ini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kafir, dia tersinggung ketika kita mengatakan kafir, kita katakan bukan dari kita kalimat ini, dari Al-Quran, ya. Bahkan mungkin lebih lembut kalimat kafir daripada domba tersesat, ya. Ketika mereka mengatakan kita domba tersesat, kan itu berarti menyamakan kita dengan domba, ya. Jadi kalimat kafir itu kalimat yang biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Maksudnya keras di sini itu bukan tidak peduli ya teman-teman. Maksudnya kita itu harus benar-benar tidak istilahnya mau dibeli oleh dunianya mereka. Jadi kadang ada orang beriman, la haula wala quwata illa billah. Dia itu mudah banget diiming-imingi dengan harta dan ikut mereka. Kita itu harus punya izzah, kita itu harus punya kemuliaan yang harus kita miliki ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Kemudian di sini ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka orang-orang yang mencintai Allah, mereka berjihad di jalan Allah. Dan tadi sudah saya katakan yang namanya berjihad di jalan Allah itu pengertiannya enggak sesempit harus langsung berjuang di jalan Allah. Berjuang dalam peperangan misalnya, tidak harus. Ibu-ibu, jihadnya wanita di antaranya adalah dengan menuntut ilmu. Ini kita sedang jihad ini.
Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna jihad itu ada dua. Ada jihad secara hakiki, ada jihad secara ma'nawi. Apa jihad secara hakiki? Berjihad di jalan Allah, ikut berperang. Kalau ada peperangan ikut. Dan ini biasanya bagi kaum laki-laki. Ya, ada juga para sahabiah dulu berjihad di jalan Allah. Mereka jadi perawat-perawat yang mengobati lukanya para sahabat yang berperang kala itu. Ya, dan ini ada para sahabiah. Ya. Dan yang kedua jihad secara ma'nawi. Apa itu jihad secara ma'nawi? Bukan secara hakiki. Artinya ketika seorang wanita dia menuntut ilmu, dia sedang berjihad. Seorang wanita dia berhaji, kata Rasulullah SAW, jihadnya wanita itu berhaji. Jihadnya wanita itu umrah. Jihadnya wanita itu menuntut ilmu. Jihadnya wanita itu menjadi sebaik-baik ibu bagi anak-anaknya. Itu kita sedang berjihad semuanya. Menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita masing-masing, itu juga jihadnya kita. Jihadnya kita dengan harta. Boleh ibu-ibu, kita punya harta dan kita bebaskan misalnya lahan-lahan untuk dijadikan sebagai wakaf, itu juga jihad. Ya. Jadi pengertian jihad ini luas. Atau teman-teman misalnya subhanallah jihad dengan waktu, itu juga bisa. Ya. Teman-teman wakafkan waktu teman-teman untuk mengajar Al-Qur'an, itu juga jihad dengan waktu. Jadi jihad itu cakupannya cukup luas. Baik. Wala yakhafuna laumata laim, yang mana mereka tidak takut celaan kepada orang yang suka mencela. Jadi orang-orang beriman yang mengaku dirinya mencintai Allah itu tidak gentar untuk mundur. Ya, tetap dijalani. Dan sifatnya orang beriman ini teman-teman, seharusnya dia benar-benar beriman kepada Allah dengan sebaik-baik iman. Kalau tadi saya dengar di mobil itu percakapan antara Bu Diana tadi dengan Mbak Afi, katanya ada isu resesi. Apa resesi ya Mbak Diana ya? Bu ya, resesi. Resesi itu apa artinya? Akan terjadi inflasi gitu? Akan terjadi krisis ekonomi? Baik, kita sebenarnya kalau kita mengaku benar-benar beriman kepada Allah, tidak usah takut. Ya, jangan sampai kita itu orang-orang kafir ya di atas sana mengatakan akan ada resesi, akan ada krisis ekonomi, kemudian kita orang-orang beriman menjadi lemah iman kita. Itu salah. Kenapa? Karena kalau kita ada ketakutan yang sangat dalam hal dunia ini, maka lambat laun kita akan drop. Apa yang mesti kita lakukan ibu-ibu? Percayalah, kita masih punya Allah. Allah itu zat yang maha memberikan rizki, dan rizki kita itu tuntas diberikan sampai datang ajal kepada kita. Ingat itu. Ya, siapa yang memberikan rizki kepada kita? Allah. Siapa yang memberikan snack kepada ibu-ibu hari ini? Datang ke Wingko dapat snack misalnya. Siapa yang memberikan ini? Allah. Apakah Allah membiarkan ibu-ibu kelaparan? Tidak. Ya, jadi ini yang harus kita kuatkan. Insya Allah orang-orang beriman, kalau dia punya keimanan yang begitu luar biasa kepada Allah, maka dia tidak ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang mohon maaf sekali, kan di sini kata Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna laumata laim, dan tidak tahu terhadap celaan orang yang mencela. Kadang kita itu seorang wanita itu terlalu baperan. Ada orang mencela kita pakai kerudung besar sedikit terus mencela, nyinyirin lah. Mbak, kerudungnya tuh kayak mukena gitu ya. Kita langsung baperan. Aduh, koyo dibilang kayak mukena. Nanti kalau misalnya ada yang bilang, "Mbak, kerudungnya kok kayak mukena." Gih, matur nuwun, Bu. Alhamdulillah, nggak repot-repot bawa mukena kalau sholat gitu ya. Udah disenyumin aja. Jadi kita nggak usah takut terhadap orang yang mencela, subhanallah. Karena kalau kita takut terhadap orang yang mencela, mereka senang. Ya, itu sudah menjadi rumus, Bu. Kalau ada orang mencela kita kemudian kita takut, maka mereka pun akan senantiasa mencela kita. Baik. Kemudian satu lagi dalil tentang mahabbah, yaitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Saya bacakan hadisnya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini nih Bu, bagus banget ini hadisnya, diingat-ingat ya. Ada 3 perkara yang ketika kita itu pengen mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Iman tuh punya rasa, Bu. Ada rasa. Jadi orang yang beriman tuh ada rasanya. Nah tadi misalnya contohnya, apa rasa dari buah iman? Contohnya tadi, orang yang mencintai Allah, orang yang gak takut dengan dunia misalnya, dia akan diberikan rasa ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa, ya. Jadi iman tuh punya rasa, ada kelezatannya. Siapa orang-orang ini? Yang pertama, an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman, itu adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya.
lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Karena orang kalau tidak memprioritaskan sesuatu dalam hidup ini nggak jadi hidup, ya nggak? Kan kita kan kalau hidup kan ada skala prioritas ya Bu. Jadi apa yang kita prioritaskan? Allah dan Rasulnya dulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua adalah yang akan mendapatkan kelezatan iman ketika ada seseorang mencintai orang lain hanya karena Allah. Berarti ini penting juga ibu-ibu bahwa ada kaidah dalam Islam itu ketika kita mencintai saudara kita, misalnya saya mencintai Bu Ros, misal, maka saya mencintai Bu Ros karena Allah. Apa yang harus saya lakukan? Saya berkata kepada Bu Ros, Bu Ros, uhibbuki fillah. Ayo dijawab Bu Ros. Ya sama-sama gitu ya. Uhibbuki fillah itu saya mencintai engkau karena Allah. Ada jawabannya. Apa jawabannya? Ahabbakalladzi ahbabtana lah atau ahbabtini lah. Itu harus ada jawabannya. Dan harus kita katakan itu. Jadi saya mencintai Bu Ros bukan karena Bu Ros itu, misalnya contoh misal, saya cinta ke Bu Ros, bilang Bu Ros, saya cinta kepada Bu Ros karena Bu Ros itu punya pabrik wingko, biar dapat wingko banyak misalnya. Itu nggak termasuk fillah, ya bukan termasuk mencintai karena Allah. Apa sih kaidah mencintai karena Allah? Ada yang pernah bertanya ke saya, Ustazah apa sih maksudnya mencintai karena Allah? Gini, ketika kita tahu ada seseorang yang dia itu dekat dengan Allah, yang dia itu misalnya berilmu, yang dia itu Masya Allah, dia banyak amal solihnya, maka kita katakan kepada dirinya, dia rajin puasanya, dia bagus tutur katanya, berakhlak, maka kita katakan kepada dirinya, uhibbuki fillah. Kenapa? Karena dia telah membuktikan cintanya kepada Allah di dalam kehidupannya. Boleh nggak kita berkata kepada suami kita begitu? Boleh. Kalau suami kita seorang laki-laki yang salih, kita katakan kepada suami kita, uhibbuka fillah. Teman-teman juga boleh bilang ke sesama teman-temannya, uhibbuki fillah. PR, tulis. Setiap saat ada PR gitu ya. Cari satu orang yang menurut teman-teman patut dijadikan sohib, bestie. Bestie katanya tadi lagi bestie-bestian ya. Cari satu orang yang teman-teman pikir itu cocok untuk jadi bestinya teman-teman, untuk jadi kawan dekat. Dan katakan uhibbuki fillah. PR ya Bu. PR-nya nggak susah kan? Tinggal cari sopo kawanku. Ya nanti ibu-ibu kamu jadi bestiku ya. Karena PR gitu ya. Terus bilang nanti nggak usah sekarang ya, ini langsung praktek nanti. Terus temennya siap-siap jawab. Jawaban apa yang harus saya katakan ketika ada yang menjawab, ketika ada yang bilang ke kita uhibbuki fillah. Nih teman-teman, saya kasih motivasi. Kan tadi pertama, orang yang mencintai sesamanya karena Allah akan diberi apa sama Allah tadi? Tadi dengan teman-teman, lezatnya iman, ya kan? Allah akan berikan kelezatan iman di dalam hatinya. Yang kedua, orang yang mencintai sesama karena Allah, besok nih dua orang ini saling mencari nanti di akhirat. Subhanallah, subhanallah. Saya tuh nggak bisa bayangin ya Bu, kalau besok kita nggak tahu, saya pun nggak tahu apakah kita akan masuk surga atau tidak. Tapi setidaknya kalau kita belum masuk surga Allah dan kita punya bestie orang salihah, maka teman kita yang salihah itu akan berkata kepada Allah, wahai Robku, di mana temanku fulanah yang dulu sering ngaji ke Wingko? Wahai Robku, di mana temanku fulanah yang biasanya ngajak saya untuk berpuasa Senin Kamis? Wahai Robku, di mana fulanah yang biasanya suka nasihatin saya di dunia? Saya tidak melihatnya di surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini bayangkan ya teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang aku izinkan kamu mencari fulanah, bestimu, temanmu yang dulu kamu tuh mencintai dia karena Allah. Belum ada di surga. Cari. Terus teman-teman cari, atau teman kita cari kita. Dan kita belum masuk surganya Allah. Terus teman kita bilang, wahai Robku, saya sudah ketemu nih sama fulanah yang kita dulu saling mencintai karena engkau. Kita bareng-bareng pengajian, kita bareng-bareng saum sunnah, kita bareng-bareng beribadah kepada engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku izinkan engkau memberikan syafaat kepada fulanah, kepada temanmu, kepada bestimu untuk masuk surga bareng. Allahu Akbar. Pengen enggak Bu kita punya teman begitu Bu? Pengen kan? Tapi kalau kita mencintai bestie kita, teman kita hanya karena dia orang kaya atau karena dia punya pendidikan yang tinggi,
maka pertemanan itu akan kita tinggalkan, tidak akan bisa kita bawa mati. Sudah selesai di dunia saja. Kemudian subhanallah, ibu-ibu, di antara punya teman baik itu, punya teman salihah, itu nanti di hari kiamat orang-orang yang saling mencintai sesama Allah itu akan Allah, ulama mengatakan akan Allah berikan cahaya, ya, di mana cahaya itu akhirnya orang mengenali dia. Ya, masya Allah, Allahu Akbar. Dan ini kejadian-kejadian yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita semuanya, bahwa sejatinya hari kiamat itu adalah sebuah kepastian, dan semua manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan syafaat. Semua manusia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah ketika hari kiamat. Tapi itu sudah tidak ada lagi waktu. Kapan kita itu berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah? Sekarang di dunia. Caranya bagaimana? Di antaranya mencintai saudara kita karena Allah. Biar besok ketika kita butuh syafaat, maka saudara kita akan menarik tangan kita bareng-bareng ke surga. Bu, saya pesen kalau besok ibu-ibu gak melihat saya di surga, cari ya. Kita saling cari. Kita saling cari. Mana? Kita gak akan pernah tahu. Demi Allah kita gak bisa menjamin kita itu masuk surga. Kita berusaha. Bahkan mungkin ibu-ibu, ya, amal soleh ibu-ibu lebih banyak daripada saya, ya. Dan kita tidak akan pernah tahu ada amalan seseorang itu yang ia rahasiakan hanya dengan Allah. Mungkin di hadapan kita orang tersebut adalah orang yang mungkin dia salatnya hanya sedikit di hadapan kita, tapi ternyata ketika dia berdua dengan Allah, dia benar-benar salat, memperbanyak ibadah salatnya. Dia benar-benar meluruskan niatnya, dan itu yang akan membawanya dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan mudah menghina orang lain, jangan mudah menyatakan diri kita suci, jangan bangga dengan amal solih kita, karena kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk golongan dari ahlul jannah atau ahlul nar, waliyadzubillah. Tetaplah kita bergandengan tangan, kita saling memotivasi, kita saling menasehati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan, ya Rabb, ampunilah dosa kawan-kawanku. Ya Allah, jadikanlah kami semua para penghuni surgamu Engkau. Ya Allah, berikanlah kelembutan untuk hati-hati kami. Itu yang harus kita laksanakan. Baik, kemudian yang ketiga, ibu-ibu, orang yang akan mendapatkan kelezatan iman adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan ia, Allah berikan petunjuk kepadanya untuk masuk ke dalam Islam. Jadi orang-orang yang dia dulunya adalah bukan muslim, kemudian dia membenci untuk kembali kepada kekafiran, itu termasuk orang-orang yang kelak nanti merasakan lezatnya iman. Karena mungkin saja, Bu, orang yang sudah mendapatkan hidayah kemudian kembali kepada kekafiran, itu mungkin. Ya, kenapa? Karena mungkin dia belum meninggalkan kawan-kawan lamanya misalnya. Dan ini perlu bagi kita untuk kalau ada orang baru masuk Islam nih, Bu, ya, ada orang mu'alaf, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita peluk dia, kita katakan kepadanya, hari ini engkau adalah saudaraku, dan kita peduli. Karena yang terjadi begini nih, banyak orang-orang itu, saya pernah ada kawan, dia baru masuk Islam, dia katakan kepada saya, curhat kalau dalam keluarganya dia sudah dikeluarkan dari kakak, jadi sudah tidak lagi diakui. Bahkan untuk tempat tinggal saja dia cerita ke saya, dulu waktu pertama kali masuk Islam tuh gak punya tempat tinggal, gak ada tempat tinggal. Terus untuk makan, ya dia harus mencari dari nol lagi, maksudnya dia harus mencari lagi. Nah, saya waktu mendengar kisah dari beliau itu saya nangis. Ya Allah, dulu beliau ketika masuk Islam berada di luar Jawa, di luar Pulau Jawa. Ya Allah, mana umat Islam yang peduli dengannya gitu loh. Mana saudara-saudara muslim yang peduli dengan memberikan makan untuknya, memberikan tempat menginap untuknya. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, banyak sekarang ya Masya Allah orang-orang kaum muslimin yang peduli terhadap para mu'alaf, ya Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada mu'alaf, ibu-ibu ini amal soleh kita loh. Kita bilang kepada mu'alaf itu, sekarang kamu tinggal di rumahku ya, alhamdulillah ada satu kamar kosong, kita izin dulu ke suami kita, boleh nggak dia nginep di tempat kita? Kalau suami kita mengizinkan, alhamdulillah. Terus nanti makannya dijamin dulu sama ibu-ibu. Nanti nggak usah mikirin makan ya. Biasanya mu'alaf yang dia bukan lari ya, dikeluarkan dari rumahnya itu mereka bingung untuk nginep di mana. Ya,
Terus nanti kamu di sini nggak usah mikirin makan. Insya Allah saya kasih kamu makan ya setiap hari 3 kali. Terus nanti ibu-ibu, kalau bisa ibu-ibu ajarkan sholat, ajarkan mengenal Allah. Tapi kalau kita kayaknya saya nggak bisa ngajar deh, ya udah panggilkan guru. Ya, kita dapat pahalanya loh Bu. Kita ngajarkan sholat kepada dia. Ya, sholat 1 rakaat itu sama saja kita sedang berinvestasi untuk akhirat kita. Seumur hidup ketika dia sholat, kita dapat pahalanya. Paham dah maksudnya? Orang-orang yang mengajarkan kebaikan untuk pertama kalinya, dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dirinya. Kita ajarin wudu, dia wudu seumur hidup dia wudu. Maka pahala wudu Allah berikan kepadanya dan untuk kita yang mengajarkannya. Subhanallah. Jadi sabutlah kawan-kawan kita yang baru masuk Islam agar mereka tidak kembali lagi kepada kekafiran. Baik, sudah ya, kita sudah tentang mahabbah. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad. Insyaallah selesai ini inqiyad, insyaallah sedikit ya. Yang paling panjang itu mahabbah. Apa itu al-inqiyad? Ya, al-inqiyad itu adalah tunduk, patuh. Itu inqiyad. Inqiyad itu artinya adalah patuh. Ditulis ya karena di sini enggak ada. Baik, dalilnya ada dalam surah Az-Zumar. Saya bacakan aja ya ibu-ibu. Allahu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah mengabarkan kepada kita, kembalilah kepada Allah dan berserah dirilah, patuh kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, patuh kepada Allah, manut kepada Allah, taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam surah Luqman, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maksud dari urwatil wuthqa ya adalah talinya Allah, tali yang kokoh, maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Syahid inti dari surah An-Nisa ini ada di wa yusallimu taslima. Boleh ibu-ibu garis bawahi. Ya. Apa itu dari wa yusallimu taslima? Adalah orang-orang yang dia menerima Islam ini dengan sepenuhnya, tunduk, tidak separoh-separoh. Mohon maaf ya ibu-ibu, ada orang-orang yang mereka itu mengaku beragama Islam, tapi dalam menerima syariat Allah itu maunya separoh-separoh. Yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka ambil, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka tolak. Ada nggak kira-kira? Banyak. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita itu benar-benar mengatakan la ilaha illallah? Yang harus kita lakukan seluruhnya kita terima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Begitu pula apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kita terima dengan baik. Walaupun mungkin menurut akal kita, menurut hawa nafsu kita itu adalah sesuatu yang tidak enak. Dan kaidah ya Bu, tulis-tulis. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan larang itu pasti ada hikmahnya. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan serta Allah dan Rasulnya larang itu pasti ada hikmahnya. Pasti itu. Sudah? Kalau kita punya mindset bahwa sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah larang serta sesuatu yang Rasulullah perintahkan dan Rasulullah larang itu ada hikmahnya, kita itu akan benar-benar menerima dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berpikir 1000 kali kalau mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini akan mempengaruhi hidup kita akhirnya. Ya. Itu siapa yang menyuruh? Allah. Maka kita patuh. Ibu-ibu tahu kisahnya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim alaihi wassalam? Kira-kira Bu, menurut hawa nafsu kita, seorang bapak disuruh menyembelih anaknya, itu kira-kira sesuatu yang enak napa mboten? Mungkin bagi kita mungkin ya, kalau dohir lihatnya, masa ya tegel banget bapak nyembelih anak gitu ya.
Tapi Bu, bagi Nabi Ismail, apa jawaban Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya saya bermimpi untuk menyembelihmu wahai Ismail? Apa jawaban Nabi Ismail? Apa jawabannya ibu-ibu? Kata Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, kalau perintah itu dari Allah, lihat ibu-ibu, maka lakukan. Keren gak sih Bu? Itu anak sama bapak yang memang benar-benar mereka sudah patuh, tunduk, semua perintah Allah mereka lakukan. Ya sudah, kata Nabi Ismail, kalau itu perintah memang datang dari Allah, wahai bapakku, wahai ayahku, sudah lakukan. Kayaknya bagus banget ya kalau ada anak-anak kita tuh, nah gitu ya, sholat, terus dia sholat. Oh, perintah itu dari Allah, dia sholat. Ya kayak Nabi Ismail, ya walaupun mau disembelih, kalau itu tahu datangnya dari Allah, maka wahai ayahku laksanakan. Dan betul hikmahnya apa ternyata ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail dan patuh tunduk kepada Allah, hikmahnya apa? Hikmahnya ada yang namanya kurban. Ya kan, perintah kurban kan asalnya dari situ. Itu hikmahnya. Dan Allah tahu bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu Bu, sosok nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Kira-kira apa faktor sampai Allah tuh kasih gelar kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman? Apa kira-kira di antara faktornya Bu? Ada yang tahu nggak? Kenapa Allah tuh sampai kasih kepada Nabi Ibrahim tuh Khalilur Rahman, kekasihnya Allah? Ya, ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Ya, angkat tangan. Salah juga nggak apa-apa. Ya, monggo Bu. Masya Allah, itu jawabannya karena taat kepada Allah. Nanti ini diambil ya Bu hadiahnya. Jazakillah khair. Karena Nabi Ibrahim itu taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Subhanallah. Buktinya apa Bu? Selain Nabi Ibrahim itu patuh kepada Allah walaupun perintahnya itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Di antara buktinya nih Bu, saya tuh bisa bayangin ya ketika saya baca kisah ini di sirah, ya Allah, betapa tegarnya istrinya Nabi Ibrahim. Ya, di antara contohnya ini, Nabi Ibrahim itu punya seorang istri yang bernama Hajur. Mungkin ibu-ibu orang Indonesia ini nyebutnya Siti Hajar. Siti siapa? Bu, asmani pun bukan Hajar, tapi Hajur. Ya. Jadi kalau orang Indonesia kan Siti Hajar, bukan Jar tapi Jur. Ya, kalau kita di Yaman, di Timur Tengah itu ada ibu-ibu menamai anaknya Hajur. Hajur itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak tahu sejarahnya dari mana jadinya Siti Hajar. Wallahu taala a'lam, ya kan? Tapi kan kita kenalnya dengan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini, ya ibu-ibu panggilnya Siti Hajar ya bolehlah. Ibunya siapa? Ya, saya tanya lagi, biar ada yang Ishak, ada yang Ismail. Mana yang benar? Mbak yang pakai kerudung coklat tadi Ishak ya. Sekarang tak tanya lagi. Sebelah kanan saya, Siti Hajar atau Hajur itu ibunya siapa? Sepakat. Ayo yang tengah, ikut mbaknya apa ikut kanan? Mbaknya mau berganti jawaban apa tetap Ishak? Tetap Ishak. Bagus, teguh pendirian. Ya. Sebelah kiri saya, Siti Hajar atau Hajar itu putri ibunya Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Ini mbaknya masih Ishak. Ya. Enggak apa-apa. Yang betul jawabannya adalah ibunda Nabi Ismail. Nabi Ishak itu ibunya namanya Sarah. Kalau ibu-ibu di sini bilang Siti Sarah. Nah, itu ibunya Nabi Ishak. Dulu ibu-ibu, nih perhatikan. Siti Hajar atau Hajur ini punya anak kecil, baby. Namanya Nabi Ismail. Bukan Nabi deh, namanya Ismail kan masih kecil. Masa harus Nabi ya Ismail. Lagi masa menyusui. Kemudian sama Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, letakkan anak dan istrimu di sebuah lembah. Di mana di lembah itu nggak ada orang, di lembah itu nggak ada orang, nggak ada satupun orang waktu itu di lembah, ditaruh di situ. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Saya mau tanya, ibu-ibu, kalau ada suami ibu-ibu nganter ibu-ibu sama anak ibu yang masih punya anak di sebuah hutan nggak ada orang, ibu-ibu bilangnya apa ke suami? Tega nian,
parah ini gitu ya. Ninggalin saya sama anak nyusuin pula di sebuah hutan yang gak ada orang gitu ya. Tapi apa kira-kira jawaban Siti Hajar atau Hajur kepada Nabi Ibrahim? Apa jawabannya, Bu? Wahai kekasihku, istilahnya gitu loh ya. Wahai cintaku, suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, betul, ini perintah dari Allah. Baik, kalau perintah dari Allah maka tinggalkan kami dan doakan kami. Ini ciri-ciri istri salihah loh, Bu. Jadi bukan bilang ke suaminya tega nian gitu ya, parah ini gitu ya. Suamiku kalau memang ini perintah dari Allah, tapi kan yang nggak ada ya, kan bukan nabi suami kita ya. Jadi dulu Siti Hajar tuh mengatakan begitu. Hajar tuh bilang begitu, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah, kalau memang ini perintah dari Allah maka sudah tinggalkan kami dan doakan kami. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan di kota Mekah, dan jadilah akhirnya ada Zam-Zam yang keluar. Hikmahnya apa, Bu? Ayo, hikmahnya apa? Perintah Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya, adanya air Zam-Zam. Nah, kita kan baru tahu hikmahnya ya. Kan dulu waktu ditinggalkan sama Nabi Ibrahim, tahu nggak ada hikmahnya nanti bakal ada air Zam-Zam? Nggak tahu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, Ibu, apa yang terjadi pada diri kita di dalam kehidupan kita. Catat nih, problematik apa, masalah apa yang ada dalam diri kita nih selama hidup kita, yang Allah berikan, yang Allah telah takdirkan kepada kita, itu pasti ada hikmahnya. Ya, Masya Allah. Tapi kita tuh tahu hikmahnya tuh terakhir. Baru kemarin kejadian ya, saya punya putri sulung saya tuh pakai kacamata, kembaran sama saya. Bedanya saya kacamatanya besar, dia kacamatanya lebih kecil. Minnya juga beda. Saya 5 sama 7, putri saya 2. Nah, qadarullah, ya semua sudah ditakdirkan. Putri saya cuma punya 1 kacamata itu. Saya punya putra, usianya masih kecil. Kemarin tuh kejadiannya ada, jadi putri saya tuh melerai apa gimana, terus kacamatanya diserawut potel, atau potel enggak, Bu? Patah kacamatanya 1. Putri saya waktu itu nangis, sempet nangis. Oh, nangis dia, ya Allah, berarti saya nggak bisa baca lagi, gimana nanti ini satu-satunya kacamata gitu. Terus akhirnya berangkatlah ke tempat kacamata dan diperiksa matanya, kaget, dari 2 minnya jadi 5. Iya betul, dan itu terjadi. Terus kata tukang kacamatanya bilang gini, yang di optik itu, Mbak, sudah lama ya nggak periksa mata gitu ya. Putri saya bilang, kalau ganti kacamata belum lama, tapi periksa matanya itu loh. Oh iya, udah lama. Oh lah, ini yang menyebabkan akhirnya minnya bertambah. Jadi ternyata saya juga baru tahu ilmunya. Kalau kita tuh sebenarnya bukan pakai ukuran seperti itu, tapi dipaksa mata kita untuk pakai ukuran 2 misalnya, itu akan lelah mata kita. Dan akhirnya ganti kacamata plus frame sama kacanya. Setelah itu kita masuk mobil pulang. Terus saya sama suami saya bilang ke putri saya, Kak, kamu bilangnya harus makasih tuh ke adikmu. Adikmu orang motelin kacamatamu ya nggak periksa-periksa. Tahu nggak, Bu? Jadi hikmahnya itu di situ. Subhanallah. Ini contoh dari kejadian real yang kita dapat. Ya pasti ibu-ibu punya kejadian-kejadian yang mungkin tahu hikmahnya. Oh, ternyata hikmahnya ini. Baik ya, Bu ya. Baik, satu lagi. Ya, semoga selesai. Kalau kita sudah tahu al-inqiyad artinya patuh, maka dari sunnah. Ya, ini juga penting. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Ini, Bu, wanti-wanti dari Rasulullah. Tidak beriman seseorang, ya tidak disebut orang beriman sampai hawa nafsunya tunduk dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini penting banget nih. Jadi kadang kan hawa nafsu kita itu pengennya yang senang-senang aja. Oh, itu nyenengin ikut, itu nggak nyenengin nggak mau ya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Baik, terakhir adalah al-qabul. Al-qabul ini mirip-mirip dengan inqiyad. Hanya bedanya qabul itu kan menerima. Ini mirip dengan inqiyad. Bedanya kalau inqiyad itu kita menerima dengan ucapan dan kepercayaan yang ada di dalam hati kita. Qabul ini prakteknya, ya, menerima.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf? Qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Dalam surah Az-Zukhruf ini Allah memerintahkan kepada kita bahwa Allah memberitahukan kaum-kaum terdahulu. Di antara kebinasaan kaum-kaum terdahulu yang mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak patuh kepada utusan Allah. Contoh misalnya umatnya Nabi Nuh diadab oleh Allah dengan apa, Bu? Banjir. Apa penyebabnya? Karena dia tidak patuh kepada Nabi Nuh. Banyak nih umatnya Fir'aun. Apa dapatnya? Ditenggelamkan di Laut Merah. Hanya itu. Fir'aun beserta bala tentaranya dan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Musa itu, ibu-ibu, ada 9 adabnya. Di antaranya ada apa dalam Al-Quran? Allah kirimkan darah, Allah kirimkan kutu, Allah kirimkan katak, ya, Allah kirimkan berbagai macam penyakit, Allah kirimkan dengan kemarau yang panjang. Itu diantara adab yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam surat As-Saffat Allah berkata, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka itu adalah orang-orang yang kalau ada yang berdakwah la ilaha illallah, ya, mereka itu menyombongkan diri mereka. Bahkan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan nenek moyang kita hanya mengikuti seorang yang majnun, hanya mengikuti seorang yang gila, ya. Dan ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang terakhir, wa minas sunnah, dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ma sabata fi sahihi an Abi Musa. Ibu boleh dibuka hadisnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaisil katsir. Ini nih, bagus nih. Perumpamaan dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ilmu itu ada beberapa keadaan. Coba cek masing-masing. Kita termasuk keadaan yang mana? Dan Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu seperti ghais. Ghais itu hujan yang katsir, yang lebat. Dan mengumpamakan diri kita seperti tanah. Ya, asaba ardan. Ya, yang mana hujan lebat itu mengenai tanah. Jadi ilmu diumpamakan apa, Bu? Hujan deras, petunjuk. Kita diumpamakan dengan tanah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan minha naqiyatun. Ada tanah tuh yang subur. Biasanya sifat tanah subur itu apa, Bu? Qabilatil ma. Dia itu menerima air. Jadi menyimpan air. Fa'ambatatil kala wal ashbal kasir. Biasanya tanah yang subur ini bisa menumbuhkan tanaman. Wa kanat minha ajadib. Dan ada tanah yang tandus. Apa biasanya tanah yang tandus? Dia biasanya tanah tersebut bisa memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Untuk bisa diminum, diambil airnya, ditadah air hujannya. Dan di sini subhanallah yang ketiga, perumpamaan yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Dikatakan wa kanat min ajadi ban sakatil ma fa naqallahu bihan nas wa syaribu wa saqau wa zar'u wa asabat minha ta'ifah. Ya. Dan sebagian air hujan tersebut ada juga yang dia mengenai
tanah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan rumput. La tumsikuma wa la tumbitukala. Jadi ada tanah-tanah yang licin. Tahu tanah licin dah, Bu? Tanah apa tuh misalnya? Tanah apa, kapur ya? Apa ya? Tanah apa yang dia tuh air nggak nyimpen, nggak bisa nyimpen air, juga nggak bisa menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Itu permisalan orang-orang yang mempelajari agamanya Allah, wa nafa'ahu, dan memanfaatkan, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, ma ba'atsanillahu bihi fa'alima wa 'allam. Nih Bu, ada kaidah itu dalam hadis yang gampangannya, ta'allam wa 'allam. Apa itu ta'allam wa 'allam? Kita itu belajar, datang ke majelis ilmu dan mengajarkan. Wa'allam, mengajarkan. Ini dua sifat ini harus dimiliki oleh seluruh para thalabul ilm. Kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah, maka yang harus kita laksanakan adalah mengajak orang untuk merasakan petunjuk tersebut. Dan kita tahu hidayah itu ada berapa, Bu? Petunjuk itu ada berapa? Dua. Satu hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Dua hidayah al-irsyad, hidayatul irsyad. Taufik itu hidayah petunjuk yang Allah hanya memberikannya, hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Al-irsyad itu petunjuk yang bisa diberikan oleh sesama manusia. Jadi subhanallah, Rasulullah pernah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesamanya. Dan di antara orang yang bermanfaat adalah orang yang belajar dan mengajar. Ya. Dan para ulama zaman dahulu kala, mereka seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Abu Hanifah, mereka juga menjadi orang-orang yang terdepan dalam belajar dan mengajar. Ya. Jadi ibu-ibu, ini kita harus punya kebiasaan. Di antara kebiasaannya adalah belajar dan mengajar. Mengajar tuh nggak harus di depan kayak gini loh, Bu. Enggak. Kita ngajak tetangga kita yang belum bisa baca Al-Quran. Kita bilang ke tetangga kita, jeng, yuk belajar sama aku di rumah. Apa saya yang datang ke sini ya rapopo, buat nopo-nopo. Sini belajar Al-Quran. Itu sudah mengajar. Walaupun ibu-ibu ngajarinya cuma alif, ba, ta, sa, itu enggak apa-apa. Itu namanya mengajar. Ibu sudah Allah pilih dari golongan orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Atau ibu menyampaikan hadis misalnya la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Itu juga sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir tadi apa, Bu? Al-qabul, menerima dengan sepenuh jiwa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari yang namanya petunjuk dan kita mengamalkannya. Alhamdulillah wa syukurillah, telah selesai syurut la ilaha illallah yang ada 7. Diingat-ingat kembali. 1 napa, Bu? Al-ilmu. Yang kedua al-yaqin. Yang ketiga al-ikhlas. Yang keempat as-sidqu. Yang keenam 5 yang baru diajarkan al-mahabbah. Yang keenam al-inqiyadu. Yang ketujuh al-qabul. Itu ibu-ibu semuanya, alhamdulillah semua datang dari Allah. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.